Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-berakan dirimu dari jalannya. Demikian itu dia diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Allah menjelaskan bahwa sungguh inilah jalanku yang lurus, yaitu agama Islam yang diridhai Allah dengan semua kelengkapan ajarannya, mulai dari akidah, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Maka ikutilah jalan itu, karena inilah jalan yang benar, yang bisa memberikan jaminan kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia dan di akhirat. Jangan kamu ikuti jalan-jalan syaitan yang terus berusaha untuk membelokkan manusia dari jalan lurus dengan segala cara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah nasihat berharga kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun abdan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas, wa hibba lin nasi ma tuhib li nafsika takun mu'minan, wa ahsin jiwaro man jawaraka takun musliman, wa akillat dhahika fa inna kasratad dhahik tumitun qalb. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang warok, maka engkau menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau disuka. Jika ada pada dirimu, maka engkau menjadi seorang mukmin yang baik. Berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Dan kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan Syekh Al-Albani mengatakan ini sahih. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah sederhana yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam suatu acara berkumpullah ibu-ibu wali murid. Pertama kali datang, para tamu disambut hangat oleh gurunya dengan masing-masing diberi sebuah kotak makanan dengan segelas air mineral. Kira-kira setelah 1 jam berlalu, ada seorang ibu yang nyeletuk, haus nih. Lalu ibu yang lain menimpali, ambil saja yang di meja itu. Kan masih ada banyak, nggak apa-apa kok, kan ambil satu aja, nggak mungkin dimarahi. Jamaah, seorang ibu yang lain terdiam dan berkata dalam hati, berkenaan dengan celetukan ibu tersebut, ibu itu berkata, ini bukan soal haus, bukan pula soal harga sebotol minuman mineral, tapi ini soal etika. Jamaah, hikmah yang bisa kita petik, bahwa ketika guru mengundang murid orang tuanya dengan kursi dan konsumsi yang telah dihitung, maka ada hak yang jelas, ada batasan yang tegas. Tapi betapa entengnya sebagian orang merasa bahwa wajar mengambil sesuatu yang bukan miliknya, walau terlihat kecil. Mungkin orang sebagian berkata, hal kecil kok dipermasalahkan. Tapi justru jamaah, hal-hal kecil itulah maka terbentuklah karakter. Dari hal-hal tersebut telah terbentuk kebiasaan. Dan hal-hal kecil itulah anak-anak kita mulai belajar mana yang haknya, mana yang bukan. Jika orang tua menganggap biasa mengambil tanpa izin, jangan heran bila anak-anak tumbuh tanpa rasa tanggung jawab. Mereka akan merampas, terbiasa merampas, mudah meminjam tanpa mengembalikan, atau merasa berhak milik orang lain. Jamaah, koruptor yang sekarang, mereka menikmati memakan uang rakyat dengan cara yang tidak benar. Mereka melakukan tindakan-tindakan korupsi. Mereka dulu juga anak kecil yang duduk di bangku sekolah. Mereka tidak mungkin tiba-tiba menjadi seorang koruptor yang berani mengambil atau mengambil hak rakyat. Kecuali mereka terbiasa, mereka terbentuk dalam suatu karakter lingkungan yang membiasakan, menormalisasi perilaku-perilaku buruk tersebut. Jamaah, sekali lagi, ini bukan soal segelas air minuman, ini bukan soal sekecil apapun barang yang kita ambil, tapi ini adalah mengajarkan tentang kejujuran, integritas,
yang kita harus ajarkan atau biasakan, normalisasikan kepada anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, mulai dari hal-hal yang kecil. Berkaitan dengan hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau seorang yang wara', maka engkau menjadi seorang orang sebaik-baik ahli ibadah. Jamaah, wara' adalah meninggalkan perkara haram dan syubhat, itu asalnya. Para ulama seringkali memaksudkan wara' dalam hal meninggalkan perkara syubhat dan perkara mubah yang berlebihan, dan juga meninggalkan perkara, apalagi perkara-perkara yang samar. Demikian jamaah kultum kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi yang perlu kita tekankan bahwa mari kita membiasakan, mencoba untuk membentuk karakter kita sebagai seorang yang wara', seorang yang benar-benar menjaga diri kita dari perkara-perkara yang syubhat, ragu-ragu, perkara-perkara yang mubah dan berlebihan yang tidak ada untungnya, dan apalagi meninggalkan perkara-perkara yang haram. Semoga Allah memudahkan kita menjadikan diri kita seorang yang wara', seorang yang mulai menjaga karakter, integritas kita, mulai dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Semoga akan menjadikan kita membentuk suatu lingkungan yang pada akhirnya nanti lingkungan yang benar-benar bertakwa, dan dengan takwa itu Allah akan menurunkan pertolongan dan memberikan kita kemudahan jalan keluar dari semua masalah dan semua musibah yang menimpa kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.